Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, taman orang-orang yang salih, artinya taman orang-orang yang salih, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ulama besar dari mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, juga dikatakan di sini Syekhul Islam, artinya ilmunya, kealimannya, ibadahnya, ahli ibadah juga ahli ilmu yang tidak diragukan lagi. Nah, insyaallah termasuk di antara wali Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yunus ayat 62 sampai 63, Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu, ini Pak, kalau kita ingin mendapatkan maqam sebagai wali Allah, tentu derajatnya berbeda-beda Pak ya. Tidak mungkin sama satu sama lain, berbeda-beda. Tergantung apa? Jawabannya ada di ayat 63. Sesungguhnya wali-wali Allah itu pasti di dalam diri mereka ada dua sifat, Pak. Dua sifat ini pasti ada di dalam diri mereka. Pertama, tidak ada rasa takut. Kalau takut yang tabi'i, takut yang alam ini dibenarkan, tidak ada masalah, Pak. Misalnya, misalnya takut dengan, bukan takut dengan istri, Pak. Ini enggak tabi'i. Nah, takut dengan misalnya binatang buas, ini tabi'i. Ini dibenarkan. Artinya, di dalam diri mereka tidak ada rasa takut ini. Dia tidak khawatir dengan kehidupan yang dia jalani, karena dia yakin seorang hamba itu tidak akan diwafatkan oleh Allah. Ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang hamba itu tidak akan diwafatkan oleh Allah hatta tastakmila ajalah, sehingga dia menyempurnakan ajalnya, tiba ajalnya, wa tastau'iba rizqaha, dan sudah sempurna rezekinya. Bahkan segelas air kalau ini menjadi rezekinya, sebelum dia minum air yang ada di dalam gelas itu, dia tidak akan wafat, Pak. Sampai dia menyempurnakan rezekinya ini di dalam gelas air ini. Maka seorang wali Allah itu tidak ada rasa takut untuk menghadapi kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Karena dia adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat yang kedua, dia tidak bersedih. Dia tidak bersedih. Yang pertama takut, tidak takut, artinya jiwanya ini, apa lawan takut, Pak? Tenang. Jiwanya ini senantiasa tenang. Dari mana ketenangan itu didapat? Dari zikir kepada Allah. Ini mohon maaf, Pak, apa yang saya sampaikan kepada kita semua, khususnya al-faqir, ini berlandaskan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan malam ini kita semakin mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semakin bersemangat untuk mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takut itu lawannya tenang. Maka wali Allah, dia akan senantiasa tenang hatinya. Dari mana dia dapatkan? Dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hati mereka akan tentram, tenang. Kalaupun tiba-tiba gelisah hatinya, ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Segera berzikir kepada Allah, sehingga mendapatkan ketenangan lagi. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang.
Yang kedua, ya, wali Allah itu tidak bersedih. Ya. Bersedih dari apa, Pak? Ya. Naam, bersedih dari ya, apa yang sudah berlalu dari hidupnya. Ya. Kalaupun dia akan diwafatkan oleh Allah, dia tidak bersedih meninggalkan anak dan keluarganya, Pak. Kenapa tidak bersedih? Karena dia yakin Allah yang akan menjaga mereka. Kalau dia orang yang beriman, Pak, nggak perlu khawatir. Allah yang akan menjaga. Allah yang memberi rezeki kepada mereka. Ya, Allah yang akan menjaga mereka. Dia tidak bersedih. Ya. Lawan dari bersedih apa, Pak? Lawan dari bersedih apa? Senang. Ya. Bahagia. Jiwanya bahagia. Maka di antara karakter atau kebiasaan ya, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ini adalah ya, dia membangun jiwa ya, yang bahagia ya, di dalam hidupnya itu dengan tahajud, Pak. Ini perhatikan jamaah sekalian, dengan tahajud. Ya, dengan tahajud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa inna qiyamal lail qurbatun ila Allah wa manhatun 'anil itsm wa takfirun lis-sayyi'at wa mataradatun lid-da'anil jasad. Rawahu Tirmidzi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Orang yang dekat dengan Allah, artinya orang yang dia beriman, dia bertakwa kepada Allah, ya, dia akan bersungguh-sungguh ya, untuk melakukan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Apa perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Dirikanlah oleh kalian tahajud, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena tahajud itu adalah pola hidup orang-orang yang saleh sebelum kalian. Sampai kapanpun yang namanya orang-orang salih itu, Pak, selain dia mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang wajib, ya, dia akan mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan yang sunnah. Dan amalan sunnah yang terbaik, yaitu salat yang terbaik setelah salat yang fardu adalah salat tahajud. Maka kalau kita ingin dianggap sebagai umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang salih, dirikan tahajud, Pak, meskipun hanya 2 rakaat, ya, ditutup dengan witir, ya, tidak lebih dari 15 menit insya Allah, ya, 2 rakaat ditutup dengan witir, ya. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira ini untuk para suami dan istri, ya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dengarkan para suami, ya. Man istayqadha minal lail wa ayqadham ra'atah fasallaya rak'ataini jami'an kutiba minadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Rawahu Abu Daud. Barang siapa yang bangun di waktu malam, ini maksudnya suami, ya, dan dia membangunkan istrinya untuk juga sholat malam, ya. Keduanya melakukan sholat malam 2 rakaat berjamaah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala catat untuk keduanya sebagai ahli zikir. Masya Allah, ya. Pernah nggak begitu, Pak? Alhamdulillah, masing-masing. Alhamdulillah. Nah, malam ini, Pak, ya, amalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya. Bangunkan istri, ya. Kalau nggak bangun dicipratin, Pak, ya. Nggak bangun juga, ya, sekali-kali diguyur. Naam, ya. Dibangunkan istri, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala tulis, ya, pasangan itu sebagai ahli zikir, ya. Minimal 2 rakaat. Artinya kalau sudah 2 rakaat itu, ya, kemudian, ya, mau sholat sendiri-sendiri silahkan, tidak ada masalah, ya. Kalaupun mau dilanjutkan sholat berjamaah sampai witir silahkan. Ini Masya Allah, ya. Ternyata mudah sekali, ya. Seorang hamba itu digolongkan oleh Allah sebagai ahli zikir. Jadi mohon maaf, Pak, ya. Mohon maaf, ya. Saya tidak bermaksud untuk
naam, untuk mencela, enggak, ya. Wal'iyadzubillah, enggak, ya. Belum tentu, Pak, orang yang, mohon maaf, ya, orang yang berkumpul, ya, beramai-ramai kemudian dia berzikir, ya, belum tentu, ya, dianggap sebagai ahli zikir, ya. Kalau niatnya enggak karena Allah, ya. Niatnya supaya dilihat oleh orang, supaya dipuji oleh orang, ya. Maka sudah dipastikan dia bukan termasuk ahli zikir. Tapi ini, ya, dua orang, ya, suami istri, masya Allah, ya, dia meninggalkan kasurnya, meninggalkan syahwatnya, kemudian mengingat Allah di waktu malam, di sepertiga malam terakhir, Allah Subhanahu wa taala berikan status ahli zikir. Dan ahli zikir itu disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 35, ya. Nah, ini insyaallah termasuk ahli naum. Masya Allah. Alhamdulillah. Persiapan mau salat malam insyaallah. Jadi tidurnya lebih awal insyaallah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik. Nah, alhamdulillah. Tidur di majelis setan takut. Kalau Masya di rumah Allah. setan nggak takut. Kalau di masjid takut setan. Alhamdulillah. Tapi insya Allah yang saya sampaikan tadi, Ustaz Riono, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ahli zikir, nangkep Pak ya? Oh belum. Alhamdulillah. Taib, ya. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 35? Ini masya Allah, jaza, balasan Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba yang berstatus ahli zikir, Pak. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah Subhanahu wa taala, ya, menyediakan ampunan dan pahala yang sangat besar untuk keduanya. Masya Allah, ya, semoga kita termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Naam. Ini sedikit saja, Pak, ya. Di dalam babun fit taqwa. Ini karena saya menilai bahwa bab ini, masya Allah, ini bukan sebuah kebetulan, ya. Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan kita masuk ke dalam bab takwa, ya, dalam pertemuan ini. Ini masya Allah, ya. Naam, sangat sesuai jika kita menghubungkan, ya, bab ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 102. Ya, Ali Imran ayat 102. Sering kita dengar, Pak, terutama wasiat khatib kepada para jamaah, ya, khatib Jumat. Surah Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim, beragama Islam, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mati di atas tauhid, ya, bukan di atas kesyirikan. Ayat yang mulia ini dijadikan, ya, dalil yang pertama oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam bab takwa. Ya. Takwa, Pak. Ini saya ingin menyampaikan penjelasan sedikit tentang takwa. Ya. Takwa itu asalnya, ini asalnya, Pak, ya, adalah seorang hamba, ya, menjadikan antara dirinya dengan sesuatu yang dia takuti, itu ada penghalang, Pak. Itu takwa. Itu asal katanya, ya. Asal pengertian takwa demikian. Ya. Kalau kemudian, ya, takwa itu, ya, dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, takwa kepada Allah itu artinya
seorang hamba menjadikan antara dirinya dengan Allah suatu penghalang. Penghalang apa? Penghalang yang menghalangi dia, yang menyelamatkan dia dari kemurkaan Allah, dari siksa Allah, azab Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa, Pak. Di dalam ayat yang lain surat Al-Baqarah ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqun nar", maka bertakwalah terhadap neraka. Maksudnya apa ini? Bertakwa terhadap neraka. Bahasanya fattaku, ya. Maka bertakwalah terhadap neraka. Maksudnya apa? Artinya seorang hamba menjadikan antara dirinya dengan neraka itu suatu penghalang, benteng. Naam, ya. Sehingga hamba itu selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fattaqud dunya, maka bertakwalah terhadap dunia. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab ini. Ya. Maksudnya apa bertakwa terhadap dunia? Itu tadi dikembalikan kepada pengertian asalnya. Ya. Kita menjadikan antara diri kita dengan dunia suatu penghalang, sehingga kita selamat dari fitnah dunia. Kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, selamat dari laknat Allah, murka Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam At-Tirmizi, "Ad-dunya mal'unah." Dunia itu terlaknat. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak. Wa mal'unun ma fiha. Begitupun segala yang ada di dunia asalnya itu terlaknat. Maksudnya apa? Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa dzikrallah, kecuali orang hamba yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berzikir dengan lisannya, ya, mengingat Allah. Dia berzikir dengan ibadah-ibadah lainnya. Salat zikir, membaca Al-Qur'an zikir, ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Aqimis salat lidzikri. Aqimis salat lidzikri. Tegakkan salat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran pun demikian. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami pula yang akan memeliharanya. Al-Quran disebutkan di dalam ayat yang mulia itu, surat Al-Hijr ayat 9, zikir. Ya, jadi zikir itu tidak hanya dengan lisan, Pak. Dengan ibadah yang kita lakukan karena Allah itu zikir. Jadi orang yang selamat dari laknat Allah di dunia adalah orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama itu yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, wa ma walah, ya. Dan ketaatan-ketaatan lainnya. Ya, takwa. Naam. Ya. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala. Sering kita dengar, Pak, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya. Beliau cicitnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita pernah bahas waktu itu, ya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu cicitnya, ya, Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Pak, ini tentang takwa, Pak, ya, supaya kita dapatkan esensi takwa itu, ya. Laisa taqwallah, ya, bisyamin nahar wala biqiyamil lail. Bukanlah takwa kepada Allah itu dengan melakukan puasa di siang hari. Ini ada catatan di sini, Pak. Maksudnya melakukan puasa di siang hari tapi tetap bermaksiat kemudian setelah berbuka. Itu sia-sia puasanya, begitu kan? Ya. Siang hari puasa, malamnya ya dia bermaksiat, ya. Naam, atau dia berpuasa, ya, tapi naam, ya, hanya ikut-ikutan saja puasanya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan pula orang yang bangun di waktu malam untuk tahajud, ya. Tentu dengan catatan, ya, ya, dia bangun di waktu malam, ya, tapi kemudian dia tidak, misalnya
eh, kalau di zaman sekarang ini Pak, ya, dia tidak menjaga keikhlasan hatinya. Contoh misalnya, ya, mau tahajud, ya, kemudian dia buat status, yuk tahajud misalnya. Iya, betul Pak. Ini, ya, dalam ilmu tazkiyatun nafas, ya, ilmu penyucian jiwa, orang ini sudah bermasalah niatnya. Naam. Kata Nabi SAW, apabila kamu mampu untuk menyembunyikan amalmu, maka sembunyikan. Ya. Ini dalam hal ibadah sunnah, Pak. Ya. Maka setan dengan lembut, ya, membisikkan supaya buat status itu. Naam. Ya. Kalau mau buat status atau mengingatkan orang lain, ya, lakukan sebelum tidur misalnya. Ya. Sharing ke grup misalnya tentang keutamaan sholat tahajud, ya, keutamaan bangun malam, ya, disebutkan ayatnya, disebutkan hadisnya, ini bagus, top, ya. Atau sebelum tidur bilang, ya, saudara-saudaraku jangan lupa tahajud. Nggak ada masalah kalau sebelum tidur, ya. Yang bermasalah kalau sudah tahajud ini, ini syaitan di situ bermain untuk merusak amal ibadah seorang. Nah, dia akan timbul perasaan yang ya, mengurangi kualitas ikhlasnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala, ya, walakinat taqwa, sesungguhnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah, ya, tarku ma harramallah, ya, meninggalkan segala yang Allah Subhanahu wa taala larang, ya. Ini yang pertama, ya. Meninggalkan segala sesuatu yang Allah larang dan, ya, melakukan segala sesuatu yang Allah wajibkan. Ya. Faman ruziqa ba'da dzalika khairan, ya. Apabila kemudian setelah dia melakukan kewajiban kepada Allah, ibadah yang wajib, meninggalkan maksiat, ya, kemudian dia melakukan ibadah sunnah, ibadah tambahan, maka ini merupakan kebaikan, ya, di atas kebaikan, kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala. Dan benar jamaah sekalian, apa kata Nabi SAW, ya, ini kaitannya dengan surah Al-Ahzab ayat 21. Apa bunyinya? Sudah sering kita dengar. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh, ya, telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang sempurna bagi kalian. Bukan baik, Pak, tapi sempurna. Karena kata Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Al-Qalam, ya, ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh berakhlak yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Ya. Jadi suri teladan yang ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sudah sempurna, Pak. Saking sempurnanya, syaitan itu tidak bisa menyerupai wujud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun dalam mimpi, Pak. Ini saking sempurnanya, ya, ciptaan Allah, yaitu berupa jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu syaitan tidak mampu menyerupai beliau. Ya. Kalau menyerupai saya, menyerupai Ustadz Muhtaram, ya, bahkan menyerupai guru-guru kita yang dikatakan para wali Allah itu, syaitan masih bisa menyerupai. Tapi menyerupai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa. Itu saking sempurnanya keadaan fisik dan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka kita harus tahu keadaan fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti apa. Ya. Kalau tiba-tiba misalnya Ustadz Muhtaram nanti malam mimpi, ya, didatangi oleh sosok, ya, yang mengatakan bahwa dirinya Nabi,
ya, Nabi Muhammad Rasulullah, terus subuhnya cerita ke saya, Ustaz, tadi malam saya mimpi didatangi sosok, ya, badannya ya, tinggi katanya kan, badannya tinggi jangkung, ya, jenggotnya lebat gitu kan, ya, kemudian badannya kekar, ya, kemudian kepalanya botak. Dia mengatakan ana Rasulullah. Ini Rasulullah bukan Pak? Bukan. Meskipun dia mengucapkan ana Rasulullah, ya, tapi fisiknya tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam riwayat-riwayat hadis, ya, tentang fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kepala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan botak, Pak. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rambutnya terkadang menyentuh sini, ya, yakni telinga bagian bawah, ya, menyentuh bahu. Nah, masya Allah, ya. Alhamdulillah. Nah, kalau diniatkan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpahala antum, insya Allah. Tapi kalau diniatkan mengikuti misalnya Metallica gitu kan, ini nggak berpahala, ya. Baik, ya. Nah, ya. Atau mengikuti siapa misalnya? Ya. Baik. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, ingin saya sampaikan di sini, ya, sedikit lagi, mohon izin 5 menitan lagi insyaallah, ya, bahwa akhlak yang mulia, ini akhlak yang mulia itu tidak bisa lepas dari ketakwaan. Tidak bisa lepas dari ketakwaan. Karena akhlak mulia itu buah dari ketakwaan. Akhlak mulia adalah buah dari ketakwaan. Naam. Nabi SAW bersabda, ini kabar gembira untuk kita semua jamaah sekalian, ya, motivasi untuk kita agar berakhlak yang mulia kepada siapapun. Apa kata Nabi SAW? Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya di antara umatku yang nanti di yaumul qiyamah itu, ya, termasuk yang paling aku cintai, dan yang paling dekat kedudukannya denganku, majlisnya denganku nanti di yaumul qiyamah adalah yang paling baik akhlaknya, yang paling mulia akhlaknya, ya, yang paling mulia akhlaknya, ya. Bahkan di dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Ummul Mukminin, ibunda kita Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, innal mu'mina la yudriku darajatas sa'imil la yudriku bi husni khuluqihi darajatas sa'imil qa'im. Sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlaknya yang mulia, ya, dia akan mencapai derajat orang yang senantiasa puasa di siang hari dan sholat malam di malam hari. Ini masya Allah. Ini dengan akhlak yang mulia, Pak. Ya. Meskipun, ya, dalam kesehariannya dia hanya melakukan ibadah yang wajib saja, tapi karena akhlaknya yang mulia, dia bisa mencapai derajat orang yang saum di siang hari dan sholat malam di malam hari. Masya Allah. Ini dengan akhlak yang mulia, ya. 5 menit lagi, ya, tanda akhlak yang mulia. Ini supaya kita tahu kan, ini akhlak mulia apa tandanya. Ya, ini disampaikan oleh Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Ini seorang alim, ya, seorang ahli ibadah, orang kaya yang dermawan, bahkan komandan perang ketika berjihad. Ini masya Allah, sudah lengkap lah, ya. Dia orang kaya, dermawan, orang yang alim, orang yang ahli ibadah, juga komandan perang, panglima perang ketika jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Ya. Di antara tanda husnul khuluq itu ada 3. Pertama, bastul wajhi, ya, yakni wajahnya ceria ketika bertemu dengan orang lain. Ini masya Allah, ya. Setriono, masya Allah, ya. Nah, ya.
Nah, saking cerianya ya sampai ketiduran. Alhamdulillah. Baik, ya. Jadi bastul wajhi, ya. Wajahnya ceria. Ya. Al-karam, ramah, ya, kepada orang lain. Ya. Apalagi kepada keluarganya, ya. Dia bisa ceria dengan orang lain tapi tidak ceria dengan istri dan anak-anaknya. Ini bukan akhlak yang mulia. Selesai sudah. Selesai sudah, ya. Kalau dia bisa ceria dengan istri dan anaknya, insya Allah dengan orang lain pasti bisa ceria. Nah, ini ukurannya jamaah sekalian. Ini jujurnya akhlak mulia itu terlihat dari dalam keluarga. Kata Nabi SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik dengan keluarganya. Habis gajian, ayo mama, ayo anak-anak kita makan, ya, di warteg misalnya kan, ya warteg mana kan, naam, ya, akhlaknya terbaik untuk keluarganya. Dan Nabi SAW kata beliau SAW, dan aku adalah orang yang terbaik di hadapan keluargaku. Naam, ya, bastul wajhi. Kedua, badlul ma'ruf, ya, suka berbuat kebaikan, suka menolong orang lain, ya. Minimal dengan doa, Pak. Kalau kita tidak mampu, ya, membantu orang lain dengan harta, ya, dengan tenaga, dengan doa, ya, dengan doa. Doakan, karena doa yang berisi kebaikan dari saudara, dari yakni sesama muslim, ya, kepada saudaranya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Na'am, badrul ma'ruf, ya, berbuat kebaikan. Dan ingat jamaah sekalian, kata Nabi SAW, ya, wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi. Ya, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya, akan senantiasa dekat dengan seorang hamba yang dia membantu saudaranya. Baik di dunia apalagi di akhirat. Naam, ini harus yakin kita dengan janji Rasulullah SAW. Ya, kalau yang berjanji saya bisa saya ingkari, ya, bisa saya selisihi. Ya, tapi kalau yang berjanji Rasulullah SAW tidak mungkin diingkari. Ya, naam, karena bimbingan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, ya, ciri akhlak yang mulia adalah, ya, wakaful adza, menahan diri, ya, untuk tidak menyakiti orang lain baik dengan lisan maupun perbuatannya. Dan inilah yang dikatakan sebagai seorang muslim, kata Nabi SAW. Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadi. Yang dikatakan seorang muslim itu manakala saudaranya itu selamat dari kejelekan lisan dan perbuatannya. Nah, inilah, ya, tanda-tanda akhlak yang mulia itu. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ya, terlalu banyak kalau kita ingin bahas, ya, terutama di dalam bab takwa ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, di hari Rabu mendatang. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari bersama, dan kita mudah-mudahan termasuk, ya, umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mendapatkan rahmat Allah di dunia ini. Ya. Tadi baru disebutkan dua, ya. Jadi dunia itu terlaknat kecuali, ya, pertama orang yang berzikir kepada Allah, kemudian orang yang bertakwa tadi, ya. Ini lebih umum lagi. Nah, yang berzikir itu lebih spesifik, ya. Yang bertakwa lebih umum lagi, ya. Kemudian yang ketiga, wa'aliman, orang yang mengajarkan ilmu dan mengamalkannya, au muta'alliman, atau orang yang belajar dan berusaha untuk mengamalkan ilmunya. Insyaallah kita termasuk di dalamnya. Ya, kita saat ini sama-sama belajar, ya, termasuk al-faqir sama-sama belajar, dan kita sama-sama berusaha untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Wallahu taala a'la wa a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, ya, mengampuni segala dosa-dosa kita, orang tua kita, anak keturunan kita, keluarga kita, ya, kaum mukminin dan mukminat.
Allahumma amin. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma qassim lana min khasyatika ma yahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina musibatid dunya. Wa matti'na bi asma'ina وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لم يرحمنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terima kasih ucapkan jazakumullah khairan. Ustaz